Assalamualaikum Taretan. Hai bunda-bunda hebat semuanya. Jumpa lagi di video Umi. Kali ini Umi mau berbagi cara mengatur keuangan rumah tangga dengan gaji 750.000 dalam sebulan. Tapi sebelumnya Umi mau ngucapin dulu selamat tahun baru 2021. Gak nyangka ya, sudah masuk tahun 2021. Selamat tahun baru untuk semuanya. Sekaligus mau nyapa juga nih yang mungkin baru bergabung di video Umi. Terima kasih sudah menonton video Umi. Dan juga selamat tahun baru untuk bunda, kakak, teman-teman semuanya yang baru bergabung. Dan juga spesial untuk yang sudah setia dengan video Umi, yang sudah mensupport Umi dengan subscribe dan lonceng video Umi. Terima kasih banyak yang tak terhingga. Umi makin semangat karena support dari kalian semua. Dan terima kasih juga untuk yang sudah berbagi dan sharing tentang pengalaman keuangan pada Umi. Semoga bisa menjadi ladang pahala untuk semuanya ya. Spesial 2021, doa spesial juga untuk semua bunda-bunda dan kakak-kakak di luar sana yang mungkin mencari pandangan sebelum menikah, atau semua para sahabat-sahabat YouTuber di sini dan semua sahabat-sahabat YouTube di sini. Semoga dilimpahkan rezeki yang berlimpah dari biasanya ya, diberi kesehatan dan keselamatan untuk semuanya, serta diberkahi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Plus yang masih dalam pencarian, semoga bisa mendapatkan jodoh yang terbaik, yang diridhoi kedua orang tua dan juga diridhoi oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Yuk panjatkan doa masing-masing di tahun 2021 ini, dan kita wujudkan semua yang menjadi impian kita di tahun 2021 ini. Jadikan dan positifkan bahwa tahun ini adalah tahun yang memberkahi kehidupan kita dan membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Jangan diberi pikiran negatif di tahun ini ya. Eman-eman nih tahun baru, kita nikmati saja tahun ini. Semoga tahun ini bisa menjadi lebih baik dari tahun biasanya. Semoga corona di tahun kemarin itu bisa musnah di tahun ini juga. Amin ya robbal alamin. Dan kita langsung masuk ke video yang utama. Kali ini ada sebuah sharing dari keluarga sederhana yang baru saja memiliki bayi berumur 2 bulan. Nah, satu keluarga di sini terdiri dari suami, istri, dan seorang bayi umur 2 bulan. Bayi 2 bulan ya, mungil-mungil ya, lucu-lucu. Berarti di sini adalah pengantin baru nih kalau boleh dibilang. Nah, di sini suami hanya sebagai karyawan di rumah makan. Karyawan di rumah makan mungkin lebih tepatnya seperti seorang pelayan di rumah makan gitu ya. Kan sekarang banyak ya pelayan-pelayan rumah makan menggunakan jasa cowok gitu. Nah, terus selanjutnya di sini istri hanya sebagai IRT. Intinya gak kerja, hanya cukup di rumah menjaga bayi mungilnya. Selamat ya untuk kalian keluarga baru di sana yang mungkin juga sama memiliki bayi. Nah, di sini suami memiliki gaji 750.000 dalam sebulan. Untuk kebutuhannya sendiri di sini ada PLN 50.000, PDAM 50.000, dan selanjutnya ini PLN di sini kenapa murah? Karena memang tidak ada TV atau kulkas. Ya mungkin di sini tuh pengantin baru beneran gitu lah ya. Gak ada TV, gak ada kulkas, jadi belum bisa untuk beli yang itu. Dan selanjutnya untuk bensin suami 50.000. Dan di sini agak sedikit mengeluh nih. Bagaimana sih cara mengatur kebutuhan bayi dan popok susu supaya ini tuh pas gitu loh. Karena 1 bulan sebelumnya atau mungkin gimana ya, si istri ini sedikit agak kelimpungan karena apa yang didapat dengan suami yang biasanya pas hanya cukup berdua, sedangkan ketika memiliki bayi, nah di sini nih si istri mulai kebingungan ngatur keuangannya. Untung masih umur 2 bulan lah ya. Di sini mungkin ada nih sahabat-sahabat YouTube mungkin yang memiliki bayi di kondisi seperti satu keluarga ini. Bagaimana sih cara mengatur gaji supaya pas
dan kebutuhannya itu seimbang. Nah, sedangkan si istri merasa di 1 bulan dia merawat bayi, dia itu merasa kelimpungan karena gajinya tidak pas dan kebutuhannya tidak seimbang, atau lebih banyak di kebutuhan bayi seperti popok, susu, dan juga dimakan sehari-hari. Nah, bagaimana ya caranya? Terima kasih juga sebelumnya untuk satu keluarga sederhana ini yang tidak mau disebutkan. Ya, semoga bisa mendapatkan pahala dan diberi rezeki yang lebih lancar lagi untuk keluarga kecilnya. Nah, di sini sedikit Umi mau berbagi pengalaman Umi sendiri nih tentang cara mengatur keuangan dengan bayi. Nah, bayi di sini adalah kebutuhan yang sangat banyak karena bayi di sini itu kalau boleh dibilang hampir dari keseluruhan keuangan kita akan tersedot dengan kebutuhan si bayi. Yaitu tadi kalau ada susu popok pasti akan lebih banyak pengeluarannya daripada pengeluaran kita sehari-hari. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Seperti biasa, untuk di awal Umi akan membuat buku kas dulu nih. Kenapa harus buku kas? Lagi-lagi Umi tekankan, buku kas di sini adalah cara kita mengatur keuangan per harinya. Gak pakai lagi tuh hitung-hitungan ya yang mungkin gak bakalan sama di tiap harinya atau di tiap bulannya. Karena kalau dengan kian seperti ini kita akan tahu pengeluaran wajib kita berapa dan pengeluaran harian kita berapa. Nah, untuk di awal untuk popok nih biasanya untuk pengalaman Umi sendiri kalau full popok untuk bayi itu biasanya ngabisin 3-4 pack tergantung dari ukuran bayinya. Ada bayi yang mungkin S atau M atau XS ya, tergantung dari kondisi bayinya. Dan untuk susunya sendiri biasanya menghabiskan 2-3 dus. Nah, di sini sebelumnya untuk kondisi keuangan seperti ini seharusnya kita bisa memanage. Dan untuk popok biasanya tuh kalau memang full popok ngabisin 4 pack, tergantung kondisi bayi-bayinya. Dan untuk susu kalau bisa sih hemat-hematin aja ya, kalau bisa memang 1 dus gitu loh. 1 dus itu sudah cukup karena kan istri di sini hanya sebagai ibu rumah tangga gitu loh. Jadi gak kerja, gak kemana-mana, jadi full bisa nge-ASI si bayi. Nah, selanjutnya bagaimana kita mengatur? Untuk di awal kita seperti biasa tulis dulu gaji di awal. Gaji di sini 750.000, kemudian zakat. Jangan lupa untuk zakat. Kalau ada yang bilang itu kan penghasilannya belum mencapai apa yang diambang zakat. Nah, kalau Umi sendiri sih gak ada salahnya untuk mengeluarkan zakat. Kalian boleh bilang ini tuh zakat atau sedekah, terserah. Tapi kita niatkan saja untuk ini tuh zakat. Karena di balik zakat itu ada aja apa sih manfaat zakatnya di tiap bulan kita mengeluarkan itu. Nah, insya Allah nanti Umi akan buatkan part tersendiri dan membahas untuk zakat dan apa saja yang sudah Umi rasakan dari keajaiban zakat di sini. Dan di sini kemudian zakatnya 2,5% dari 750.000 yaitu sebesar 18.750. Nah, Umi bulatkan saja di sini 19.000. Kemudian ada PLN, PDAM yang masing-masing 50.000 dan juga bensin suami kerja 50.000. Kalau bensin 50.000 kayak gini sepertinya gak bakalan jauh dari tempat tinggal dan tempat kerja ya. Jadi harap dimaklumkan kalau kondisi bensin atau PLN PDAM di sini sedikit berbeda dengan mungkin di tempat bunda-bunda sekalian. Nah, di sini selanjutnya untuk kebutuhan makan sendiri Umi kira-kira saja untuk 2 pasang suami dan istri ini, 1 pasang suami istri dan ini biasanya tuh ngabisin beras 6-7 kilo. Di sini Umi ambil 60.000 saja. 60.000 ini kalau dia ambil yang termurah berasnya itu bisa lebih dari 6 kilo, bisa sampai 7 kilo gitu loh. Dan untuk tabungan sendiri seperti di awal wajib untuk dianggarkan sebesar 100.000. Gak masalah nih 100.000 1 bulan, apa gak bakalan ngurangi dengan kebutuhan sehari-hari atau bakalan kurang ya gak masalah. Intinya kita punya tabungan di tiap bulannya. Dan selanjutnya ada telon bedak
sabun, sampo, ya kebutuhan untuk si bayi sendiri Umi anggarkan 50.000. 50.000 ini sudah cukup. Dan pampers di sini Umi anggarkan kurang ya. Tadi kan anggarannya 4 pack. Kita kurangkan aja menjadi 3 pack. 3 pack di sini pampers masing-masing 50.000, jadi 150.000 untuk alokasi keuangan pampers. Dan selanjutnya ada susu 1 box. Susu 1 box di sini kisaran 50.000, bisa disesuaikan ya susunya, mau yang susu yang lebih murah atau yang bermerek, itu sih tergantung dari bunda-bunda sendiri. Tapi untuk Umi 50.000 ini sudah cukup 1 dus gitu ya, tergantung dari kebutuhan si bayi. Lagi-lagi kenapa 1 dus ya, karena kita harus lebih banyak mengasi si bayi. Nah, di sini totalnya akan menghasilkan total sebesar Rp171.000. Rp171.000 di sini adalah untuk bahan belanja. Nah, bahan belanja di sini jika kita bagi per hari akan menghasilkan 5.700 per hari. 5.700 per hari ini sudah cukup ya untuk belanja lauk, dan sedangkan nasi sudah ada, dan juga sayur mayur juga disesuaikan dengan budget yang ada. Kenapa pampers di sini hanya 3 pak saja nih? Apakah cukup? Cukup sih kalau dicukupkan. Tapi kalau memang nggak cukup, bisa kita menggunakan popok kain. Jadi kalau bisa kurangi pampers di sini dengan menggunakan popok kain. Kalau Umi pribadi, pengalaman Umi merawat bayi itu hanya menghabiskan 1 pak pampers saja. 1 pak di sini berisi 40 sampai 45 popok gitu ya. Jadi Umi pakaikan pampers itu ketika hanya ada tamu main ke rumah, atau lagi main ke rumah oma, atau lagi main ke rumah eyang, atau ke rumah saudara, atau lagi jalan-jalan, ya Umi pakaikan pampers. Untuk di rumah bagaimana? Umi nggak pakai pampers, Umi hanya mengandalkan popok kain biasa saja untuk bayi kan ya biasa gitu, pipisnya kan sedikit, gak terlalu banyak, jadi gitu. Dan di bawahnya biasanya Umi kasih lampin, semacam alas untuk anti basah gitu loh, plastik tapi bukan plastik. Intinya dia tuh kalau ngompol gak langsung melebar ke baju kita gitu loh. Jadi Umi ngambil bayinya itu sekaligus dengan alas penahan air gitu loh. Jadi enak kalau lagi pipis basah gak langsung kena baju, tinggal ganti pakaikan lagi, dan juga gitu. Jadi lebih hemat di pengeluaran popok. Kenapa Umi pakai gitu ya, karena Umi pengen gak terlalu lama untuk pakai pampers gitu. Dan alhasil benar, di usianya yang belum nyampe 1 tahun, Abang Haki dan Abang Sodik itu sudah lepas dari pampers. Beda dengan adik Via memang dari awal Umi pakaian pampers karena sedikit kelimpungan, harus berbagi tugas dengan Abang Haki dan Abang Sodik yang harus mengantarkan di tiap harinya untuk ke sekolah. Dan selanjutnya yaitu tetap sabar dan positif thinking. Karena apa? ASI yang kita keluarkan sebagai seorang ibu itu sangat berpengaruh dengan pola pikir kita. Kalau kita bawaannya marah-marah, kesel, pengen ya gimana, itu ASI biasanya sedikit agak mampet gitu loh. Tapi kalau kita sabar, kita positif, kita bahagia, ASI biasanya lancar, dan anak itu biasanya lebih senang, bawaannya lebih enjoy, gak terlalu rewel gitu loh. Ya bayi kan ya. Selanjutnya perbanyak lagi ikhtiar, dukung terus suami untuk perbanyak ikhtiar, atau mungkin mencari pekerjaan yang lebih layak, atau mungkin mencari tambahan yang bisa mengcover 2 pekerjaan sekaligus sebagai pelayan rumah makan, ataupun mempunyai bisnis kecil-kecilan di rumah untuk menambah pendapatan di rumah. Dan sekali lagi Umi tekankan di sini, wajib loh ya untuk menabung, gak ada alasan untuk tidak menabung. Menabung 100.000 di sini Umi wajibkan, karena di tiap tahunnya itu akan menghasilkan
secarik emas ya, akan menghasilkan sebongkah emas kecil gitu loh. Jadi kalau 100.000 per bulan, kalau 1 tahun itu kan 1.200.000. 1.200.000 di sini bisa tuh kita belikan emas. Emasnya apa terserah, atau emas hanya cincin kecil gak masalah, atau emas sekarang emas batangan yang kecil gitu yo. Gitu kan sudah dapat ya. Kalau 1.200.000 dapat berapa gram gitu loh ya. Itu kan lumayan. Jadi menurut Umi memang tabungan di sini tuh 100.000 ini memang wajib. Kalaupun ada kelebihan dari uang belanja atau mungkin sudah hemat dari popok, bisa lagi nih dianggarkan untuk tabungan ini. Karena apa? Usia anak itu cepet loh ya. Usia 1-5 tahun itu sangat cepat. Tahu-tahu mau TK aja, tahu-tahu sudah mau masuk SD aja. Nah, keuangan inilah yang akan kita anggarkan untuk masuk sekolah si anak. Ini tuh pengalaman Umi pribadi ya. Jadi Umi sudah merasakan bagaimana cara menabung ini dan cara memanfaatkan tabungan ini. Bahkan Umi di waktu bayi kayak gini, umur 2 bulan ini, Umi sudah anggarkan untuk biaya kuliah anak. Biaya kuliah biasanya Umi anggarkan 50.000 per anak. Ya, jadi kalau sudah cukup akan Umi investasikan ke dalam bentuk emas. Nah, emas ini untuk puluhan tahun ke depan harganya lumayan ya, bakalan naik terus daripada harus menabung uangnya sendiri. Nah, itu saja dari Umi. Ini itu adalah sedikit pengalaman Umi bagaimana cara mengatur keuangan Umi di awal pernikahan seperti ini. Dan intinya tetap ya, untuk bayi ada di popok dan susu. Selagi kita bisa mengasihi full ASI itu lebih bagus lagi. Tidak ada anggaran untuk susu. Susu bisa kita alokasikan untuk yang lainnya. Dan popok pun kalau kita bisa meminimalisirnya, bisa kita gunakan dan manfaatkan untuk biaya lainnya. Atau mungkin ada keinginan lainnya, kita bisa tabungkan dari sekarang untuk keinginan yang kita inginkan itu. Sekian saja video dari Umi, semoga bermanfaat, semoga bisa sedikit memberikan pandangan untuk bunda-bunda di sana atau kakak-kakak di sana yang mungkin ada rencana untuk kelahiran bayi dengan gaji 750.000 ini. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa subscribe dan juga loncengnya ya. Dan juga mungkin kalau ada masukan atau apapun itu silakan komen di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.